Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajrina Syanafina. Hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen mutu pendidikan dengan media pembelajaran PPT interaktif. Untuk memulainya, terlebih dahulu kita klik mulai. Untuk petunjuk penggunaannya, kita klik petunjuk terlebih dahulu. Nah, pertama ada button berbentuk home, itu sebagai menu utama. Kemudian tombol ini untuk halaman sebelumnya, dan icon silang untuk keluar dari PPT interaktif ini. Dan tombol ini adalah petunjuk penggunaan apabila di tengah-tengah nanti kita bingung dengan penggunaan PPT interaktif ini. Baik, kita kembali ke menu home. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, petunjuk, materi, contoh, kuis, rangkuman, dan info. Info ini berisi tentang identitas pembuat PPT, yaitu Ajrina Syanafina dengan NIM 1262052022175. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen mutu pendidikan yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Kita kembali ke menu home. Nah, di sini ada tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian, fungsi, prinsip, dan contoh manajemen mutu pendidikan. Kemudian kita langsung ke materinya. Ada 3 materi yang dibahas pada pembahasan hari ini. Yang pertama pengertian, fungsi, dan prinsip. Kita klik pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara untuk mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan berintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Kemudian, untuk mengetahui fungsi dari manajemen pendidikan, kita klik fungsi manajemen mutu pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan. Fungsi penggerakan adalah pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan. Dan fungsi yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu pendidikan. Kita klik. Prinsip manajemen mutu pendidikan yang pertama yaitu kepemimpinan yang profesional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, adanya komitmen pada perubahan. Yang ketiga, para profesional pendidikan sebaiknya dapat membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global. Mutu yang keempat, prinsip manajemen mutu pendidikan, yaitu mutu pendidikan dapat diperbaiki jika adanya administrator, guru, staf, pengawas sebagai profesional pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan. Kita kembali lagi ke menu home, yaitu contoh. Contoh yang pertama, SDN Prambon melaksanakan dan merumuskan program supervisi melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Supervisi dibuat dan dilaksanakan secara baik dan konsisten sebagai bekal untuk melakukan pembinaan
dan pengembangan sekolah selanjutnya. Dari data hasil supervisi akan ditemukan titik lemah dan sekolah berupaya meningkatkan poin-poin yang belum memenuhi kriteria, sehingga ada peningkatan kinerja sekolah. Contoh yang kedua, SD Budi Mulia II Sedayu menginginkan output atau lulusannya memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Untuk mencapai hal itu dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Penerapan manajemen mutu di SD Budi Mulia II Sedayu membawa dampak positif berupa meningkatnya prestasi sekolah maupun prestasi siswa dan kinerja guru. Peningkatan prestasi ini tentunya akan membuat warga sekolah termasuk orang tua murid bangga. Kebanggaan ini akan mendorong mereka untuk mengirimkan putra-putrinya ke sekolah ini dan merekomendasikan orang lain untuk memilih sekolah ini. Selanjutnya, kita menuju ke kuis. Tinggal diklik. Untuk memulai kuisnya, kita klik mulai. Nomor 1, manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Pernyataan di atas adalah titik-titik dari manajemen mutu pendidikan. Jawabannya yaitu yang A, pengertian. Kemudian kita klik tombol ini untuk kembali. Apabila kita salah menjawab, misalnya menjawab D, manfaat, nah akan muncul lambang seperti ini bahwa jawaban kita salah. Baik, kita kembali lagi ke soal. Untuk lanjut ke soal nomor 2, kita klik tombol ini. 2 yang bukan merupakan fungsi manajemen mutu pendidikan yaitu C, pengendalian. Soal nomor 3, fungsi penilaian adalah jawabannya yang B, yaitu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Nomor 4, pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan disebut fungsi. Jawabannya yaitu yang A, penggerakan. Lanjut ke soal nomor 5. Adanya komitmen pada perubahan merupakan titik-titik manajemen mutu pendidikan. Jawabannya yaitu yang C, prinsip. Apabila kita ingin kembali ke soal berikutnya, tinggal klik tombol ini. Maka akan kembali ke soal sebelumnya. Untuk lanjut, kita klik ini. Rangkuman. Pada pembahasan hari ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Manajemen mutu pendidikan berfungsi sebagai sebuah usaha untuk merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi, dan menilai mutu di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, kepemimpinan yang profesional, manajemen berdasarkan data dan fakta yang serta adanya perbaikan secara terus-menerus. Sekian pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.